Dianggap parasit keluarga. Bab 119. Di dalam kamar, Sofia baru saja kedatangan Kalandra. Ia mengulas senyum sambil memangku Azura yang sudah sibuk lagi padahal Azam sudah anteng tidur di ranjang bayi. Kalandra duduk di kursi empuk bekas Widi dan masih ada di hadapan Sofia. Tadi kamu sama Widi ngobrol apa? Kelihatannya serius banget. Ditatap saksama oleh Kalandra layaknya sekarang, Sofia tak bisa mengelak. Namun demi kebaikan bersama, ia sengaja bercerita. Ya gitu saja, sih. Kita enggak usah jodohin mereka. Kalaupun Dokter Andri mau, suruh usaha sendiri. Tapi kayaknya bakalan sulit kalau harus punya mertua begitu, mirip kasusku yang dulu, ucap Sofia yang sampai kembali menitikkan air mata. Ia berangsur menunduk dalam. Dengar ceritanya saja senelangsa ini, apalagi kalau aku sendiri yang mengalami. Ya sudah jangan dilanjut. Sudah, sergah Kalandra yang kemudian menyeka air mata Sofia menggunakan kedua tangannya. Tapi di depan ada Andri sama orang tuanya. Mendengar itu, Sofia refleks menatap tidak suka suaminya. Sugui banyak jamuan khususnya mamahnya, Mas. Perlakukan mereka sebaik mungkin, agar mereka khususnya ibunya Dokter Andri jauh lebih bisa menghargai yang bertamu ke rumahnya. Bangun tidur, Kalandra yang langsung mengisi paginya untuk menjaga Azura dan Azam, dikejutkan oleh pesan tak biasa. Pesan yang dikirimkan oleh Tuan Maheza. Tuan Maheza mengucapkan selamat atas kelahiran si kembar, selain pria itu yang berdalih akan memboyong keluarga kecilnya untuk main di lusanya. Masih terbengong-bengong, pintu kamar mandi dibuka dari dalam dan itu Sofia. Istrinya Menang baru beres mandi dan langsung menatapnya penuh terka. Kenapa, Pah? Tanya Sofia sambil memijat-mijat kepalanya yang dibungkus handuk. Tuan Mahezawa, katanya lusa dia mau ke sini, Yang. Kalandra berbisik-bisik lantaran kedua anaknya memang masih tidur. Lain dengan Aidan yang sudah keliling kompleks dibawa pasana salat subuh ke masjid. Kalian, janjian. Ada urusan. Sofia makin menurunkan suaranya apalagi Azura sangat anti suara. Kalandra menggeleng. Ia berangsur menyodorkan sekaligus memberikan ponselnya kepada sang istri. Membuat Sofia membaca pesan dari Tuan Maheza kepada sang suami. Wah, malah jadi teman, ya. Lirih Sofia. Memang enggak bakalan rugi kalau kita jadi orang baik, kan? Yang rugi itu mamahnya si Andri. Lihat saja apa yang akan terjadi ke depannya. Balas Kalandra. Membahas Dokter Andri apalagi wanita yang telah melahirkan pria itu, hati Sofia langsung nyeri. Yang, kamu enggak tahu, yah, aku kedinginan gini. Sergah Kalandra mendadak memeluk erat Sofia. Ih, kumat ini, kumat. Sofia menertawakan Kalandra, tapi tentu saja ia sengaja menahan tawanya demi menjaganya dari kedua bayinya. Kalaupun sekarang kumat, sampai bulan depan pun aku bakalan sabar sih. Makin sabar malahan. Ucap Kalandra masih memeluk erat Sofia di tengah kedua matanya yang masih terpejam. Alhamdulillah kalau begitu. Yang biasa saja sudah sabar banget, ini bakalan makin sabar. Alamatnya ya jadi makin sayang. Ucap Sofia sambil menatap wajah sang suami. Hanya sebatas itu lantaran kedua tangannya terjerat oleh dekapan pria itu. Kalandra terkikik dan berangsur menatapnya. Besok jadi puasa pertama kita. Aku enggak ikut puasa, tapi enggak apa-apa sih,
aku mau tetap ikut sahur sama buka puasa. Ucap Sofia. Puasa kamu jadi gampang, Yang. Puasa yang setiap saat boleh sahur. Calandra terkikis lagi. Lihat tuh si Azura. Masya Allah banget bidadarinya papa. Ini aku ramal, Azura bakalan jadi pembasmi para musafir cinta di luar sana, sih. Astaga bapake, bisa-bisanya sampai mikir ke situ. Sofia tak kuasa menahan tawanya, hingga ia merengek, "Pah, jangan bikin aku ketawa. Jahitanku masih sakit dan beneran enggak toleransi kalau dibawa ketawa terus." "Ya ampun, Yang, maaf." Balas Calandra buru-buru menunduk lantaran ia belum bisa menyudahi senyumnya. "Sakit banget pasti ya. Berarti ke depannya, mending kamu jangan keluar rumah dulu, takutnya ketemu Pak Haji apa Jihan. Gitu-gitu kan, karena lawakan mereka juga kamu kontraksi." Susah payah Sofia menahan tawanya lantaran saat bersamanya dan suasananya memang santai sekaligus mendukung, Calandra memang tidak pernah bisa serius. Yang akan suaminya itu lakukan pasti bercanda atau malah modus. "Sayang, Lebaran besok, suasananya sudah beda, ya. Aku mau hadiah ya." Lanjut Sofia. "Catat saja hadiah yang kamu mau, nanti serahin ke aku." Yakin Calandra dan kali ini sampai menatap Sofia. Istrinya itu tersenyum ceria menatapnya. "Suami idaman memang." Ucap Sofia sengaja memuji Calandra. "Mau bulan puasa ini, Yang. Harus banyak-banyak ibadah khususnya membahagiakan pasangan." Balas Calandra. "Harusnya ibadahnya digas lagi." "Ibadah yang macam apa? Mendadak punya suami company kalau gini caranya." Tentu Sofia sengaja menyindir sang suami yang juga langsung tertawa, tapi dengan cepat, suaminya itu kembali modus. "Aku enggak maun kalah dari Azam, Azura, bahkan Mas Aidan yang setiap saat kamu timang, Yang." Rengek Calandra. Sofia menyimak sambil mesem sekaligus mengangguk-angguk. "Oke. Iya, aku paham. Tapi, bukannya dari beres lahiran, aku juga enggak libur, ya. Coba lepasin tanganku, Pah. Aku beneran pengin cubit pipi atau malah bibir Mas." Calandra langsung tersenyum pasrah kemudian melepas tangan kanan Sofia dari dekapannya. Tangan tersebut langsung mencubit gemas bibirnya. "Tapi hari ini aku pulangnya agak telat, yah, Yang. Berarti enggak tarawih, dong." Calandra berangsur menggeleng. "Kayaknya enggak, Yang. Soalnya ada rapat besar-besaran buat kepentingan lebaran di pabrik." "Oh iya, aku lupa belum bikinin Mas minum. Mas mau teh apa kopi?" Sofia beranjak berdiri, tapi Calandra menahan karena pria itulah yang pergi dan berdalih akan mengambilkannya makanan. "Ya sudah, aku mau pompa ASI dulu. Banjir kan apalagi abis keramas." Sofia baru akan berdiri, tapi Calandra mendadak kembali. "Aku juga butuh asupan nutrisi sekaligus gizi lebih, Yang." Sergah Calandra. Sofia yang sempat tak bisa berkata-kata perlahan kelepasan tawanya. "Ya ampun, si paling enggak mau kalah." Ucapnya sambil menggeleng tak habis pikir. "Ambil di kulkas saja. Stok asip si kembar banyak bisa buat asupan gizi papah juga." Ucap Sofia yang perlahan meringis menahan rasa sakit di kedua asteris yang ternyata sudah bengkak parah. "Aku siapin air kompres kalau gitu," sergah Calandra langsung siaga apalagi bengkak di kedua payudara Sofia sangat parah.
Otot halus di sepanjang sana tampak menegang bahkan seolah akan mencuat dari daging dan kulit yang membalut. Selain itu, ASI-nya juga sudah mengalir deras mirip kran bocor. Pakaian Sofia saja sudah basah apalagi sumpal untuk ASI-nya juga sudah basah. Sayang, tolong bantu colokin mesin pompanya dulu, sergah Sofia menahan sakit yang juga menjadi bagian dari suka duka setelah melahirkan. Drama ASI deras sekaligus bengkak dan biasanya baru akan normal setelah 2 minggu setelah melahirkan yang benar-benar menyiksa. Malahan kemarin saja, Sofia sampai demam karena kasus tersebut. Padahal saat lahiran Aidan, Sofia sangat tahan banting. Namun kini mungkin efek tubuh tahu sana-sini peduli, tubuh Sofia menjadi manja. ASI yang bening buat papa saja, enggak apa-apa, ucap Calandra yang sudah kembali sambil menyuapi sang istri makan. Sofia yang juga masih memompa ASI-nya, langsung menahan tawanya. Di tengah rasa tegang sekaligus sakit akibat drama ASI, Calandra masih saja bisa menjadi pelawak setianya. Sesekali, Calandra juga akan membantunya mengompres asteris yang tetap besar. Kok tetap besar padahal sudah diperah banyak gitu ya, Yang? Calandra mulai khawatir. Hatinya juga langsung disambangi rasa takut. Proses, Pah. Nanti biasanya kalau sudah lewat 2 minggu, baru mendingan. Kalau sekarang sampai 7 harinya biasanya lagi parah-parahnya gini. Ini kalau aku sih, enggak tahu wanita lain. Pas Aidan pun gini, tapi aku enggak ngerasa sesakit ini. Sofia masih sibuk meringis. Bukannya enggak merasa, tapi memang sengaja enggak dirasa. Atau malah, saat itu kamu sempat mati rasa saking keselnya ke David dan keluarganya. Balas Calandra. Sofia tersenyum damai memandangi wajah sang suami. Makasih banyak buat semuanya. Karena Mas juga, aku jadi sibuk minta maaf ke aku yang dulu karena di masa lalu, aku sudah keterlaluan ke diriku. Calandra mengangguk-angguk kemudian menggunakan tangan kanannya untuk melakukan gerakan finger heart kepada Sofia yang detik itu juga langsung tersipu. Melakukan segala sesuatunya dengan buru-buru, Widi yang baru berdiri di depan cermin rias berukuran kecil, refleks membeku. Di cermin rias yang tergantung di paku dan menancap di kusen, wanita itu mendapati wajah kirnya yang masih dihiasi bekas kecelakaan akibat tertabrak Dr. Andri. Bekas yang memang masih terlihat mencolok jika ia tidak menutupnya dengan alas bedak layaknya biasa. Namun ketimbang bekas itu, ada bekas yang lebih menyakitkan dan itu hinaan dari mamahnya Dr. Andri. Wanita seperti kamu dan kakak perempuan kamu, kalian ibarat parasit yang cuma mau numpang hidup. Kalian sengaja mendekati pria kaya untuk bisa numpang hidup enak. Dikiranya saya sebodoh Ibu Kalsum dan Pak Sana yang akan terpana oleh kisah hidup melau kalian. Hanya mengandalkan cantik dan keuletan, rajin terus pintar masak. Pembantu saja banyak. Tinggal bayar, mereka pasti kasih yang terbaik. Jadi sekarang kamu tahu, kan? Jangan karena anak dan cucu saya baik ke kamu dan anak-anak kamu, kamu jadi bermimpi mengikuti jejak kakak perempuanmu yang menikahi Calandra. Jangan mimpi. Kalau mau hidup ya kerja, jangan jadi parasit di kehidupan orang. Lagian, kecelakaannya kan sudah selesai. Semuanya sudah diganti, ngapain masih berusaha mendekati kalau kamu memang enggak ada niat jahat ke kami. Kini, Widi menghela napas pelan sekaligus dalam hanya karena teringat semua itu.
Andai ia menceritakan semuanya secara gamblang kepada Sofia, Kalandra, atau malah Dr. Andri, pasti ceritanya sudah jadi lain. Namun, Widi tetap merasa puas karena kemarin ia tetap membalas. Jika menurut ibu, saya sehina itu, kenapa ibu begitu takut saya lebih baik daripada ibu? Bagaimanapun saya di mata ibu, ibu enggak usah mengkhawatirkan saya karena saya orang sibuk yang enggak punya waktu buat bikin susah hidup orang lain. Permisi. Kini, Widi menghapus air matanya yang seketika terjatuh membasahi pipi bahkan bekas lukanya. Pedih, rasanya jauh lebih sakit dari luka kecelakaan yang ia dapatkan. Andai tahu kejadiannya seperti sekarang, walau niat Dr. Andri baik dan itu untuk bertanggung jawab. Walau Dr. Andri juga orang yang sangat baik dan pria itu bermaksud tanggung jawab, juga kenyataan Dr. Andri yang merupakan sahabat Kalandra, tentu Widi tidak akan pernah membuka pintu untuk sekadar mengenal pria itu. Sehina itu aku di mata mereka. Kesal Widi, tapi ia tak lantas menjadi wanita lemah. Ia sengaja mempercantik diri, menjaga penampilan kemudian kembali melanjutkan pekerjaan demi bisa memberikan kehidupan layak untuk ketiga anaknya. Sebab dari pertemuan kemarin, ia yang diam-diam mengawasi cara Ibu Muji memperhatikan anak-anaknya. Dari tatapan Mamah Dr. Andri kemarin, ia bisa merasakan anak-anaknya sudah langsung ditatap hina hanya Karen menjadi bagian dari hidupnya. Hidup seorang janda banyak anak yang dikira sengaja mengikat pria kaya hanya untuk hidup enak. Merawat diri, sukses, bahagia bareng anak-anak, dahlah. Batin Widi yang kemudian pamit kepada ketiga anaknya yang sedang asyik main aneka mainan dan beberapa diantaranya pemberian dari Dr. Andri maupun Sofia dan Kalandra. Widi sempat ingin mengembalikan semua pemberian dari Dr. Andri. Baik itu mainan untuk anak-anaknya, maupun obat yang ia terima. Namun Widi yakin, itu malah akan menjadi alasan mereka memiliki hubungan lagi. Karenanya, Widi sengaja menutup kisah mereka dengan diam.